Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Femian Yuni dengan NIM 1101220021 dari kelas 3F. Hari ini saya akan membagikan informasi menarik mengenai perilaku individu dalam organisasi. Dalam video presentasi ini, kita akan menjelajahi dan menggali lebih dalam tentang berbagai perilaku individu dalam konteks organisasi, dari etika kerja hingga dinamika tim, dengan tujuan memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja dan budaya perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat manusia. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi sifat-sifat manusia yang mencakup yang pertama, keragaman perilaku manusia disebabkan oleh perbedaan kemampuan yang dimilikinya. 2. Kebutuhan manusia yang beragam menjadi faktor utama yang membedakan satu sama lain. Yang ketiga, kemampuan manusia untuk merencanakan masa depan dan membuat keputusan mengenai tindakan mereka. 4. Pemahaman seseorang terhadap lingkungannya terbentuk melalui pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, reaksi afektif seperti kebahagiaan atau ketidakbahagiaan menjadi bagian dari respon manusia. Dan yang terakhir, berbagai faktor mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, membentuk karakteristik unik setiap individu. Berikutnya ada tampilan untuk memahami perilaku. Dalam pemahaman perilaku, teori kognitif menekankan pada elemen kognitif, yaitu keyakinan bahwa perilaku seseorang dipicu oleh rangsangan atau stimulus, yakni objek fisik yang mempengaruhi individu secara bervariasi. Interaksi antara aktivitas kognitif dan struktur kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi, tetapi juga berkontribusi pada konsekuensi seperti sikap dan perasaan. Fungsi kognitif memiliki peran yang signifikan. Yang pertama yaitu membantu memahami kognisi baru dengan mengaitkannya dengan sistem kognitif yang telah ada, sesuai teori kognitif. Yang kedua, menyebabkan timbulnya emosi atau konsekuensi yang mencerminkan sikap tidak hanya memberikan pemahaman pada kognisi, tetapi juga menghasilkan sikap atau perasaan seperti senang, tidak senang, baik, buruk, benci, atau cinta. Yang ketiga, terlibat dalam pembentukan sikap di mana komponen emosional atau emosi dalam suatu sistem kognitif memainkan peran kunci menentukan sikap terhadap tujuan atau objek tertentu sesuai teori kognitif. Dan yang terakhir, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku, mengacu pada teori kognitif untuk menganalisis dan memahami perilaku manusia yang dapat diamati dengan fokus pada motivasi sebagai pendorong perilaku. Berikutnya di sini ada lampiran penguatan. Konsepsi penguatan atau reinforcement memiliki keterkaitan yang erat dengan motivasi dalam konteks psikologi. Motivasi sebagai dasar dari proses psikologi menunjukkan kompleksitas yang lebih luas daripada reinforcement. Secara alamiah, reinforcement hadir dalam lingkungan, diawali oleh reinforcers yang berasal dari peristiwa-peristiwa eksternal yang muncul dalam lingkungan dan diikuti oleh respon. Selanjutnya, konsepsi penguatan melibatkan dua aspek penting. Yang pertama yaitu pemadaman atau extinction, yang kedua yaitu ada hukuman atau punishment. Pemadaman atau extinction adalah fenomena pelemahan hubungan antara stimulus dan respon. Terjadi ketika respon tidak memberikan dorongan atau tidak lagi muncul. Respon yang tidak mendorong dan berhenti sepenuhnya cenderung dilupakan, menyebabkan pemadaman hubungan antara stimulus dan respon. Dalam konteks ini, perilaku pemadam ini juga dikenal sebagai hambatan reaktif atau reactive inhibition. Yang berikutnya yaitu hukuman punishment, melibatkan upaya yang dapat berupa penundaan pemberian hadiah atau pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk memadamkan suatu respon. Meskipun memberikan hadiah dapat dianggap sebagai penguatan positif,
Penundaan pemberian hadiah tersebut dianggap sebagai bentuk hukuman yang dapat mempengaruhi perilaku. Berikutnya, dalam pendekatan psikoanalitis, kita menyadari bahwa perilaku manusia terkendali oleh personalitas atau kepribadiannya. Meskipun tidak sama, aktivitas mental dapat diketahui dengan mudah. Beberapa aspek tertentu dari pikiran dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sigmund Freud menjelaskan struktur kepribadian melalui kerangka ketidaksadaran. Dalam konteks susunan kepribadian, terdapat pandangan beragam dari para ahli antropologi. Horton menyatakan bahwa kepribadian menyangkut sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang yang tercermin dalam tindakan mereka. Schaeffer dan Lamb mengartikan kepribadian sebagai pola sikap, kebutuhan, ciri khas, dan perilaku yang menjadi standar baku. Sementara menurut Pujaningrat, kepribadian adalah susunan unsur akal dan jiwa yang membedakan tingkah laku setiap individu manusia. Baik, dari video pemaparan tadi saya tarik kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, perilaku individu dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi. Evaluasi perilaku dapat dilakukan melalui observasi pola kebiasaan dan peraturan. Karena setiap individu memiliki perbedaan dalam karakteristik, diperlukan pendekatan untuk menyatukan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi alat penting dalam menentukan dan mencapai tujuan tersebut. Sementara perbedaan dalam kecerdasan dan potensi juga memainkan peran-peran signifikan dalam ciri-ciri individu.